Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Miss Neneng pada mata pelajaran Matematika. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Kemarin bilangan berpangkat itu bentuknya seperti apa sih? Ya, misalnya adalah 9 pangkat 2, maka sama dengan 9 kali 9. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang bilangan akar. Sudahkah terlintas di benak kalian apa itu bentuk akar? Apakah suatu pohon yang besar dengan suatu akar yang sangat kuat? Atau adakah yang terfikirkan bentuk akar dalam matematika? Ya, bentuk akar dalam matematika adalah operasi aljabar di mana di situ untuk menyelesaikan suatu masalah pada bilangan. Di sini contohnya adalah kalau dalam bentuk perpangkatan 9 pangkat 2 artinya adalah 9 kali 9 sama dengan 81. Maka di sini kalau untuk akarnya, akar 81 adalah bilangan berapa kali berapa yang menghasilkan 81. Nah, di situ adalah 9. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang pertama kita akan menyederhanakan bentuk akar. Di sini kita akan menggunakan sifat perkalian dalam bentuk akar. Sifatnya adalah akar A kali B maka sama dengan akar A kali akar B. Contohnya di sini Miss punya akar 75. Mari kita sederhanakan. Langkah pertama, kalian harus mencari faktor dari 75. Faktornya adalah 1 dan 75, lalu 3 dan 25, dan 5 dan 15. Nah, dari ketiga pasang faktor ini, mari kita cari angka yang bisa diakar. Wah, ternyata adalah 3 dan 25. Maka akar 75 itu sama dengan akar 3 kali akar 25. Nah, akar 25 bisa kita keluarkan sehingga akar 25 adalah 5. Sehingga jawabannya adalah 5 akar 3. Nah, selanjutnya adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan akar. Sifatnya adalah A akar C ditambah B akar C, maka sama dengan A tambah B akar C. Nah, di sini terlihat ya, untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan, maka bilangan pada akarnya itu harus sama. Contoh di sini Miss punya 5 akar 2 ditambah 3 akar 2, maka sama dengan 5 tambah 3 akar 2. Hasilnya adalah 8 akar 2. Lalu yang kedua adalah pengurangan pada bentuk akar. Sifatnya adalah A akar C dikurangi B akar C, maka sama dengan A kurangi B akar C. Contohnya di sini Miss punya 10 akar 2 dikurangi 7 akar 2, maka sama dengan 3 akar 2. Kita masuk ke pembahasan soal bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, silakan kalian ingat untuk sifat penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Di situ sifatnya adalah A akar C plus minus B akar C sama dengan A plus minus B akar C. Nah, di sini artinya saat kalian mau menjumlahkan atau mengurangkan suatu bentuk akar, maka angka yang ada di dalam akar itu harus sama. Nah, di sini Miss Neneng punya 4 akar 20 ditambah akar 45. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita cari faktor dari 20. Karena kita mau menyederhanakan bentuk akar 20 ya. Nah, di sini faktor dari 20 adalah 1 20, 2 10, 4 dan 5. Nah, dari ketiga pasang ini yang bisa diakar ternyata adalah angka 4 dan 5. Maka akar 20 itu adalah dari akar 4 kali 5. Lalu untuk yang akar 45, kita cari faktor 45. Faktornya adalah 1 45, 3 15, 9 5. Nah, maka akar 45 itu dia adalah dari akar 9 kali
5. Nah, setelah kita dapat ini, baru kita bisa keluarkan. Akar 4 adalah 2. Akar 5 kita tidak bisa rasionalkan lagi, sehingga bentuknya ya seperti itu. Maka di situ tinggal 4 kali 2 akar 5 plus akar 9 adalah 3. Akar 5 kita diamkan saja. Jadi, di sini sama dengan 8 akar 5 plus 3 akar 5. Nah, karena di sini angka yang ada di dalam akar itu kan sudah sama, berarti kita tinggal menambahkan angka di luar akar. Berarti 8 tambah 3 akar 5. Hasilnya adalah 11 akar 5. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Masih harus diingat tentang sifat penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Nah, di sini soalnya adalah 2 akar 27 ditambah akar 12. Nah, langkah pertama kita cari akar 27. Kita sederhanakan dulu ya. Cari faktornya dari 27. Oh, ternyata 1 dan 27 dan 3 dan 9. Dari dua pasang ini yang bisa diakar adalah angka 9. Maka kita ambil 3 dan 9 ya. Maka di situ akar 27 itu terdiri dari akar 9 kali 3. Ditambah akar 12. Kita cari faktor dari 12. Di situ 1, 12, 2, 6, 3, dan 4. Kita pilih yang angka 3 dan 4. Sehingga akar 12 itu terdiri dari akar 4 kali 3. Nah, setelah di sini baru kita keluarkan. Maka 2 kali 3, 3 ini asalnya dari akar 9 ya. Akar 9 itu adalah 3. Jadi 2 kali 3 akar 3 plus 2. 2 ini asalnya dari akar 4. Nah, lalu hasilnya adalah 2 kali 3, 6. 6 akar 3 plus 2 akar 3. Nah, kalau akarnya sudah sama, baru kita tambahkan untuk angkanya. Angka yang di depan akar. Maka hasilnya 6 plus 2 akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 3. Lalu lanjut untuk soal yang ketiga. Di sini Miss punya akar 72 ditambah akar 8 kurangi akar 2. Nah, pertama, untuk kita mencari tahu dia itu harus disederhanakan dalam bentuk akar keberapa sih? Nah, di sini ada akar 2, itu kan yang paling kecil. Maka, untuk lebih mudahnya, berarti kita harus membuat mereka itu menjadi bentuk akar 2 semua. Yuk kita coba. Dari akar 72 kita cari faktornya. Faktor dari 72. Di situ ada 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 6 12, 8 dan 9. Nah, kita mau mencari akar yang paling besar. Di situ kebetulan ada 36 dan 9. Saat kalian menggunakan yang 8 dan 9, itu kan akar 8 itu harus kita sederhanakan lagi nantinya, sehingga kita pilih yang paling besar ya. Yang paling besar adalah 36. Akar 36 adalah 6. Maka akar 72 itu terdiri dari akar 36 kali 2. Lalu yang akar 8, kita cari faktor 8 adalah 1, 8, 2, dan 4. Maka akar 8 adalah dari akar 4 kali 2. Dikurangi akar 2. Nah, baru kita keluarkan. Akar 36 adalah 6. Akar 2-nya tetap. Plus akar 4 adalah 2. Di situ akar 2-nya juga masih tetap. Nah, dikurangi akar 2. Maka hasilnya adalah 6 plus 2 kurangi 1. Satunya dari mana sih? Di depan akar 2 itu, jika dia tidak ada angkanya seperti itu, maka dia itu adalah 1. Sehingga di sini 6 tambah 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 7 akar 2. Nah, anak-anak, itu tadi tentang pengertian bentuk akar, sifat bentuk akar, operasi bentuk akar, cara menyederhanakan. Sudah jelas ya bagaimana tadi untuk cara-cara operasi bentuk akar. Nah, untuk makin jelasnya lagi, silakan kalian latihan worksheet yang sudah Miss Neneng berikan. Nah,
Sekian untuk video pembahasan kali ini. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.